Mangrove atau yang umum disebut bakau merupakan jenis tumbuhan yang hidup di perairan dekat pantai. Di Indonesia sendiri, tanaman ini sangat melimpah jumlahnya. Dari total 18 juta hektar luas mangrove dunia, seperempatnya dimiliki oleh Indonesia, yaitu sekitar 3,5 juta hektar yang tersebar hampir di seluruh kepulauan Indonesia. Mangrove sangat dikenal manfaatnya untuk pelindung pantai dari ancaman abrasi. Namun, sebenarnya masih banyak manfaat lain dari tanaman mangrove itu sendiri. Selain menyeimbangkan ekosistem, ternyata pohon mangrove bisa memberi manfaat ekonomis bagi masyarakat pesisir yang hidup berdampingan dengan hutan mangrove untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Buah mangrove yang merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu dari hutan mangrove ternyata dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan. Namun, pemanfaatannya belum banyak dikenal oleh masyarakat umum. Beberapa jenis mangrove yang digunakan diantaranya Bruguiera gymnorrhiza atau lindur, dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan berbagai macam panganan kue dan juga sumber pangan kaya karbohidrat. Soneratia sp atau yang lebih dikenal masyarakat dengan nama pidada atau bogem dapat dijadikan bahan pembuat sirup, selai, dodol, dan sabun. Sementara untuk mangrove jenis Silocarpus granatum atau nyiri dijadikan bahan pembuat kosmetik yaitu bedak lulur. Untuk mengetahui bagaimana proses pengolahan buah mangrove menjadi berbagai macam produk olahan, mari kita lihat video berikut ini. Proses pembuatan sirup pidada. Cara pembuatannya, buah yang telah matang dicuci dan dikupas. Pada saat pengupasan buah, diambil daging buahnya saja. Daging buah selanjutnya dihancurkan dengan cara diremas-remas. Kemudian diberi air sebanyak 2 liter sambil diremas-remas. Setelah menjadi bubur, saring untuk diambil sarinya. Rebus air sari pidada tadi sampai mendidih. Setelah mendidih, ambil sarinya untuk digunakan sebagai bahan pembuatan selai mangrove. Kita ambil seperti ini. Ini adalah bahan dasar untuk membuat selai. Kemudian, didihkan kembali dan tambahkan gula putih sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut. Selanjutnya, biarkan mendidih sampai agak mengental. Apabila sirup sudah mengental, tambahkan pewarna makanan sesuai selera bila diperlukan. Setelah agak mengental, kita boleh menambahkan pewarna makanan, boleh tidak, jadi sesuai selera. Tapi pewarna makanan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Selanjutnya, matikan apinya, lalu diamkan dan dinginkan selama kurang lebih 1 jam. Ini kita diamkan selama 1 jam. Baru kita, setelah agak dingin, baru kita packing. Sirup buah pidada yang sudah jadi, siap dikemas ke dalam botol kemasan. Oke, jadi ini adalah bahan sirup tadi yang sudah kita dinginkan. Kemudian saatnya kita akan menyaring, memisahkan sari dengan airnya. Jadi sebelum kita packing untuk dimasukkan ke dalam botol.
Proses pembuatan selai pidada. Cara pembuatannya, masukkan sari buah mangrove yang diambil dari hasil pembuatan sirup pidada ke dalam wajan. Ini contoh kita bikin ini memang sedikit. Nanti kalau kita membuat yang banyak dengan bahan yang lebih besar, kita akan mendapatkan sari yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, tambahkan gula pasir sesuai selera. Lalu aduk secara merata. Panaskan dengan nyala api yang kecil sambil diaduk-aduk supaya tidak gosong. Setelah agak mengental, tambahkan pewarna makanan sesuai selera. Selanjutnya, aduk-aduk kembali sampai mengental. Selai yang sudah jadi kemudian didinginkan dan siap untuk dikemas. Kita diamkan, kalau sudah jadi mengental kita diamkan, baru kita bisa packing. Oke, masukkan. Mungkin kalau dengan sendok yang besar kita agak susah, kita coba dengan sendok yang lebih kecil. Nah, kita coba masukkan. Setelah dimasukkan, kita kemas seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian tinggal kita menempel stiker kita seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Proses pembuatan permen pidada. Cara pembuatannya, campur semua bahan sirup pidada, air 1 botol, gula, agar-agar, lalu aduk sampai merata. Kemudian panaskan sampai mendidih sambil diaduk-aduk. Setelah mendidih, matikan apinya lalu diamkan kurang lebih 1 menit. Kemudian angkat dan tuangkan ke dalam cetakan agar-agar. Setelah mengeras, keluarkan dari cetakan, kemudian ditata di atas loyang. Selanjutnya dijemur selama 2 hari. Oke, setelah seperti ini, kita taruh di nampan. Kemudian kita mulai akan menjemur. Setelah kita jemur selama 2 hari, hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Permen yang sudah jadi siap untuk dikemas. Setelah jadi dalam kemasan ini, kita akan masukkan satu persatu dalam packingnya. Ini sudah jadi. Untuk kemasannya kita sesuai selera. Makin cantik, mungkin orang akan lebih suka untuk memilih. Proses pembuatan dodol. Cara pembuatannya, pertama, cairkan gula pasir ke dalam wajan. Sambil menunggu gula dicairkan, campur tepung beras, tepung ketan, dan santan kelapa. Lalu aduk hingga merata. Kalau kurang encer
encer, kita tambahin lagi sampai adonan ini menjadi satu. Setelah encer, masukkan sari buah pidada. Lalu aduk-aduk kembali. Tambahkan pewarna makanan sesuai selera agar terlihat berwarna dan lebih cantik. Selanjutnya, tambahkan vanili untuk pengharum, garam, lalu aduk hingga tercampur rata. Campur bahan adonan dengan gula yang sudah dicairkan dengan cara disaring. Kemudian diaduk-aduk. Selanjutnya, masak adonan di atas kompor dengan nyala api yang kecil. Pada saat memasak, adonan harus terus diaduk-aduk selama kurang lebih 2 jam supaya tidak gosong sampai adonan kalis. Setelah kurang lebih 2 jam dimasak, maka diperoleh dodol yang siap dicetak dan dimakan. Ya, ini hasil dodol yang sudah kita masak selama hampir kurang 2 jam. Hasilnya seperti ini. Sudah kalis ya. Ini udah matang. Nah, ini akan dipindah, kita packing. Proses pembuatan sabun cair pidada. Dalam pembuatan sabun cair, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat pasta sabun terlebih dahulu. Cara pembuatannya, buah pidada dan buah mengkudu yang sudah dicuci bersih dikukus selama kurang lebih 10 menit. Setelah matang, dinginkan. Kemudian, ambil daging buahnya saja dan buang bijinya. Blender daging buah tersebut bersama dengan ragi tape sampai halus. Hasil blender tersebut selanjutnya ditambahkan Texafon yang bisa diperoleh di toko bahan-bahan kimia. Texafon ini berfungsi sebagai pengental. Campur bahan-bahan tersebut hingga merata. Selanjutnya, masukkan ke dalam kantong plastik putih dan ikat rapat-rapat. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita simpan di suhu ruang dengan kita tambahin plastik hitam supaya dia lebih dingin dan kemudian hasilnya akan seperti ini. Ini sudah jadi dan ini siap untuk dibikin sabun. Setelah kita membuat pasta, langkah selanjutnya kita membuat sabun cair dengan menggunakan bahan pasta yang telah kita buat sebelumnya. Cara pembuatannya, pasta dan garam dicampur. Lalu aduk hingga tercampur secara merata. Setelah tercampur secara merata, aduk secara perlahan-lahan searah jarum jam.
Lalu, masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk rata. Bila bahan mengental, tuangkan air lagi sedikit demi sedikit, aduk hingga mencair. Jika sudah mencair, selanjutnya beri pewarna sesuai selera. Boleh hijau, boleh kuning sesuai selera. Oke, bisa dicampur. Lalu, tambahkan pengharum. Bisa menggunakan jeruk nipis atau pengharum rasa nanas, apel, atau yang lainnya. Kemudian, aduk lagi searah jarum jam sampai keluar busa sabun. Setelah jadi, diamkan sampai endapannya turun ke bawah. Selanjutnya, saring sabun cair tersebut lalu masukkan ke dalam kemasan. Sabun cair yang dikemas adalah yang berwarna jernih. Nah, inilah sabun cuci mangrove, cuci piring mangrove yang dari Mengkudu dan Sonerasia. Selamat mencoba. Bruguiera gymnorrhiza atau lindur dapat diolah menjadi bahan makanan dengan melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Pertama, buah lindur yang telah matang dikupas kulitnya. Selanjutnya, potongan buah lindur direndam dengan air dan arang untuk mengurangi kadar tanin. Masukkan buah lindur ke dalam panci, lalu direbus sampai matang. Apabila sudah matang, angkat lalu dinginkan. Kita taruh di sini. Begitu dingin, kita akan olah untuk membuat yang seperti ini. Pengolahan buah lindur menjadi tepung. Cara pembuatannya, potong kecil-kecil buah lindur. Selanjutnya, jemur sampai setengah kering, kemudian tumbuk hingga halus sampai menjadi tepung. Setelah seperti ini, kita jemur di terik matahari. Ini hasilnya akan seperti ini. Ini beras bruguieranya. Kemudian setelah kita giling, ini akan seperti ini. Ini adalah tepung bruguiera. Tepung dari buah lindur siap digunakan sebagai bahan pembuatan kue. Proses pembuatan kue kering dari tepung bruguiera atau lindur. Cara pembuatannya, pertama, campur bahan mentega dan gula halus, lalu kocok selama 5 menit. Kemudian, masukkan putih telur, vanili, baking powder, dan tepung bruguiera. Lalu kocok selama 1 menit. Setelah jadi, masukkan adonan ke dalam cetakan kue dan siap untuk dicetak di atas wadah yang telah disiapkan. Sebelum dicetak, oles wadah cetakan dengan menggunakan mentega. Lalu, cetak adonan kue satu persatu. Sambil menunggu adonan kue selesai dicetak, panaskan oven sampai suhu kurang lebih 150 derajat Celcius. Selanjutnya,
Masukkan kue yang sudah dicetak ke dalam oven. Panaskan selama kurang lebih 20 menit. Setelah matang, keluarkan kue dari oven. Selanjutnya, kue siap dikemas. Membuat keripik dari buah lindur. Cara pembuatannya: pertama, iris tipis-tipis buah lindur. Campurkan bumbu yang telah diblender dengan tepung beras. Kita tambahkan garam sesuai selera ya. Kemudian kita tambahkan penyedap rasa. Sedikit saja. Oke, baru kita aduk kembali, kita campur dengan air. Masukkan buah lindur yang telah diiris-iris tipis ke dalam tepung, lalu campur hingga rata. Selanjutnya, goreng adonan tersebut. Setelah matang, tiriskan. Selanjutnya, keripik siap dikemas. Biji buah nyirih atau dalam bahasa Latinnya Psilocarpus granatum dimanfaatkan untuk bedak lulur. Pembuatannya pun sangat sederhana, yaitu dengan cara buah nyirih diambil bijinya saja, kemudian dibersihkan, lalu potong tipis-tipis. Biji yang sudah dipotong tipis-tipis tadi ditambahkan air sedikit, lalu diblender sampai halus. Ini siap untuk diblender. Kita bisa tambahkan dengan madu, atau kita tambahkan dengan bengkoang, atau kita tambahkan dengan apokat, atau kita tambahkan dengan kamboja. Jadi untuk pengharumnya, kita siap untuk diblender. Adonan yang sudah diblender halus bisa langsung digunakan sebagai bedak lulur. Ini hasil yang tadi sudah diblender, kita ratakan dulu. Ini bisa langsung dipakai. Ini bisa juga untuk dijemur. Jadi kalau ini dijemur, hasilnya akan seperti ini. Setelah dijemur, akan seperti ini. Selanjutnya, dikemas dalam kemasan. Hal terpenting, biji yang terdapat di dalam buah nyirih mengandung antioksidan dan bahan aktif untuk melindungi kulit dari sengatan sinar ultraviolet. Mudah kan? Anda tertarik untuk mencobanya?